di dalam pertemuan ini kita seolah-olah seperti mereka mahasiswa ini sedang berjalan ya langsung ke sekolah saja. Jadi dia katakanlah misalnya mereka sudah dari kampus, nanti Mbak Yusri nanti cerita bahwa saya sudah dari kampus ketemu dengan dosen, terus kemudian saya datang ke sekolah gitu. Seperti itulah. Posisinya saya sedang di sekolah ya. Ya, posisi Mbak Umi ada di sekolah. Itu yang pertama. Terus yang kedua enggak apa-apa. Suasana ramai seperti ini, inilah situasi resmi nanti. Jadi sekolah. Kalau nanti kalau besok kita menghadapi mahasiswa yang resmi ya kan seperti ini kan di NTT kan. Kita tidak mungkin menyuruh orang harus keluar dari ruangan kan. Tidak apa-apa, biarkan. Justru situasi seperti inilah yang situasi yang akan kita hadapi besok. Silahkan Mbak Umi. Nanti kalau sudah oke, saya akan tutup layar saya nanti langsung berdua. Ya, assalamualaikum Bu. Tadi saya sudah ke kampus bertemu dengan dosen pembimbing saya, Ibu Juliatin, sudah membahas tentang review perangkat pembelajaran dan ini hasilnya Bu sudah disetujui tentang perangkat pembelajaran yang saya punya. Silahkan Ibu mengkoreksi kembali. Gitu ya. Iya ini saya terima di. Sudah saya kirim Bu RPP-nya. Ya. Saya buka, saya lihat. Ini yang dibahas adalah masalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang pertemuan ketiga ya. Iya Bu, tentang dinamika. Berarti di situ ada kegiatan kayak menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang ya. Bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Terus ada KI 4-nya itu juga menyebut laporan analisis. Nah, gini Bu Yus ya. Laporan hasil analisis ya. Ini tujuan pembelajarannya sudah tertera di sini. Itu penomorannya sudah bagus. Ada KI 1 itu dinomori 1 kan, 113.1. Yang kompetensi sosialnya sudah diberi nomor 2. Sampai itu ada 2 kalau nggak salah ya. Di situ ada peduli sosial dan rasa ingin tahu ya. Iya Pak, iya Bu. Itu bisa nggak dijelaskan kenapa tujuan pembelajarannya yang dipilih yang itu, yang nomor 1 menunjukkan perilaku beriman bertakwa gitu. Terus yang kedua itu peduli sosial. Ini kan RPP yang kita buat ini kan RPP daring dalam jaringan. Jadi nanti Ibu Yus itu ngajarnya lewat jaringan, ya kan? Nah ini setelah saya baca-baca, sepertinya Bu Yus itu menggunakan Bu. Ya, menggunakan Google Classroom. Ya. Bisa nggak saya diberikan sedikit alasan gitu? Kenapa kok yang pertama? Ya, silakan Bu Yus. Ya, nanti yang untuk KI satunya 113.1 ini menunjukkan perilaku beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa itu Mbak nanti di Google Classroom melalui WhatsApp grup itu saya menyuruh anak-anak untuk selalu berdoa sebelum melakukan pembelajaran daring gitu Mbak. Gitu Bu. Terus perilaku peduli sosial dalam berbagai kegiatan, apalagi sekarang ini ditunjukkan dibutuhkanlah perilaku sosial, kepedulian anak-anak, apalagi sekarang ini sedang terjadi COVID-19. Saya menyuruh anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan dengan memperhatikan protokol COVID-19 seperti menjaga jarak, selalu menjaga kebersihannya, selalu mencuci tangan dan sebagainya. Terus yang ketiga menunjukkan perilaku rasa ingin tahu dari sesuatu yang dipelajarinya. Nah ini menyusun laporan analisis perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi ini diperlukan ini perilaku rasa ingin tahu.
ya rasa ingin tahu sebagai bentuk tanggung jawab dan kepeduliannya setelah mempelajari tentang materi ini, Bu. Ya, sudah bagus. Ya. Jadinya Terus yang selanjutnya menganalisis perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai bidang politik dan hukum. Nanti anak-anak itu menunjukkan misalnya contoh apa saja namanya kegiatan inti, Mbak. Iya. Sekarang kegiatan inti langsung. Berarti yang sudah kita anggap deal lah kita ya, sudah kita sepakat tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di kegiatan pembelajaran. Ya Bu, terima kasih. Sudah bagus yang kegiatan keterampilannya, nanti anak-anak menyusun laporan. Yang saya baca di sini juga kayaknya laporannya itu kayak difoto terus di-upload di Google Classroom gitu ya. Untuk di Google Classroom. Untuk peduli sosial juga Ibu sudah kayaknya ini di kegiatan pendahuluannya juga sudah menyediakan mengunggah video mematuhi protokol kesehatan ini, bagus juga sudah. Oke. Bu, kalau untuk kegiatan pendahuluan yang awal itu Ibu bukanya langsung lewat WA group dulu ya. Di situ ngabsen dulu atau ya, lewat ngabsen melalui WhatsApp, bisa juga atau lewat Google Classroom. Guru menyapa ya. Ini kayaknya mengecek kehadiran kehadiran peserta didik di WA. Apakah sudah bergabung enggak di Google Classroom gitu. Ya, benar-benar. Jadi sepertinya ini pakai WA group dulu, kemudian anak-anak di absen di situ, terus digiring langsung masuk ke Google Classroom. Terus video pembukaannya adalah mematuhi protokol COVID. Ini tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada anak-anak untuk yang ini ya, peduli sosial juga ya, saya perhatikan protokol. Bu. Kemudian guru mengapresiasi, ini sangat penting sekali untuk dilakukan supaya anak-anak itu memiliki semangat dan motivasi untuk belajar lewat daring. Jadi kita jangan bosan-bosan lah kita menyapa mereka, menegur mereka, menggunakan kata-kata yang motivasi lah, jangan sampai mereka itu patah arang semangat. Gara-gara kita tidak. Selalu semangat walaupun belajar dari rumah. Salah satu jalan untuk memotivasi anak-anak diantaranya juga Ibu harus menyampaikan tujuan pembelajaran memang di pendahuluan ya. Kemudian ini bagus sudah yang digunakan apa? Sudah saya kirimkan anak-anak ya. Kemudian ini ada teknik penilaian. Ini sesi terakhirnya ya, kegiatan yang intinya perintah dalam mengerjakan kuis dan seterusnya itu harus jelas gitu. Misalnya yang ini apa ya? Oh ya, yang tadi yang ini sudah memfoto hasil sudah ya. Kemudian untuk meminta mengerjakan kuis itu perintahnya harus jelas gitu. Misalnya kalau kita tidak memerintahkan setelah kalian mempelajari materi ini, kerjakan secara mandiri atau lebih dahulu buka link di bawah ini dan seterusnya. Jadi kata-kata pembuka seperti itu sangat penting supaya anak-anak itu nggak gagal paham gitu. Jadi Mbak, Bu. Itu sudah Bu. Itu yang doa sebagai bukti KI satunya ya, menunjukkan beriman. Ya sudah bagus. Sekarang bagian C-nya itu. Untuk spiritual dan sosial melakukan penilaian diri. Penilaian diri itu berarti seperti apa ini? Bisa dijelaskan? Yang mana? Yang spiritual. Penilaiannya itu kan ada KI 1, KI 2, KI 4 yang otomatis ada penilaian proses. Untuk KI satunya di situ ada penilaian diri ya. KI 1 sama KI 2-nya penilaian diri. Nah, di sini Kak lihat sudah ada rubriknya ya. Sudah ada rubriknya. Kemudian untuk yang ada rubriknya ya. Kemudian penilaian pengetahuan itu dengan tes tertulis ya, mengenalkan dari tes tertulis, kuis ya. Untuk penilaian keterampilannya itu menyusun laporan hasil analisis yang seperti difoto dan diunggah tadi itu ya. Sekarang gini. Itu keterampilan. Kalau untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan saya rasa itu tidak ada masalah. Sekarang yang kita mau bahas itu adalah penilaian teknik, penilaian
sikap ya penilaian diri. Ya. Kak, diberi penjelasan kenapa kok harus penilaian diri? Ini ada apa namanya? Ada penilaian diri yang dilakukan oleh peserta didik untuk mengetahui apa ya, sejauh mana kemampuan peserta didik dalam melaksanakan KI 1 dalam kehidupan sehari-hari, misalnya selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menjalankan ibadah ya sesuai dengan ajaran agamanya, mengajak peserta didik untuk selalu melaksanakan ajaran agamanya, terus jujur, menghormati, menyayangi kedua orang tua, dan selalu mematuhi protokol kesehatan, dan mengajak peserta didik untuk selalu berdoa supaya COVID-19 segera berlalu atau pulang kampung. Oh gitu ya. Jadi saya bisa menangkap apa yang Bu Yusri katakan. Jadi mungkin ini alternatif ya, karena penilaian sikap mengobservasi anak ya. Ketika anaknya nggak ada, yang diobservasi apanya. Gitu. Anak menilai dirinya sendiri melalui rubrik penilaian diri yang Ibu buat. Kalau saya bisa menyarankan sejujur-jujurnya. Ya, bisa saya memberikan masukan di sini, teknik penilaian sikap spiritual dan sosial, terutama yang sosial. Spiritual juga bisa dilihat kok. Misalnya gini, kita pada awal ingin membuka pembelajaran kan menggunakan WA. Kita kalau udah janjian jam 8, ada yang on time jam 8, gitu. Nah, itu, ini untuk penilaian observasi yang kita lakukan di kelas itu kan yang kita kasih nilai itu kan yang menonjol atas, menonjol bawah gitu. Iya. Jadi anak yang memiliki perilaku yang baik, yang lebih, yang baik, yang selalu ya. Yang bukan yang buruk ya, apa istilahnya? Pokoknya yang bawah, sedang. Bukan, yang level bawah itu yang kita perhatikan itu dicatat di jurnal, biasanya seperti itu. Untuk yang tengah-tengah itu yang membutuhkan perhatian lebih. Oke. Untuk yang tengah-tengah kan sudah kita anggap sebagai baik, seperti itu. Nah, sekarang Ibu juga bisa melakukannya di WA seperti itu. Misalnya gini, siapa-siapa yang datangnya on time, di situ bisa kita lihat. Kalau di WA itu kan bisa kita klik sebelah kanan info, kita tekan dulu pesan kita, misalnya kita nyapain mereka dulu, kemudian kita tekan, kemudian klik kanan, siapa-siapa yang hadir, itu sudah nilai plus buat mereka. Jadi kita bisa nginput, mengamati dari situ. Untuk yang kedua, sekarang ucapan salam, misalnya mereka dia mengucapkan salam, mengucapkan salam. Misalnya kita memberikan salam, mereka membalas, itu juga input, bisa di paham Bu. Seperti itu. Jadi jadi teknik penilaian ini KI 1 penilaian diri. Dengan penilaian diri juga dengan penilaian apa berarti? Jurnal penilaian di WhatsApp group atau juga di Google Classroom. Jadi kita tetap memiliki jurnal penilaian seperti layaknya kita tatap muka di kelas. Seperti itu bisa juga. Bagaimana? Sepakat? Ya Bu. Nanti bisa direvisi untuk yang penilaiannya ya. Ya Bu. Ini yang perlu kita sepakati nanti ya, supaya kita supaya kita Oke. Penggunaan media pembelajaran daring sesuai dengan materi, saya rasa udah bagus tadi ya. Ada beberapa video tentang COVID, ada PowerPoint saya lihat. Ada PowerPoint tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dan seterusnya. Kemudian Google Classroom-nya juga sudah sesuai untuk dipakai di sini ya. Untuk saya lihat sudah ada soal-soal maupun ada perintah untuk menyusun laporan hasil analisis juga sudah bagus. Kemudian menggunakan sebentar dulu. Oke Mbak Yu, itu dari RPP ya. Sekarang kita istirahat dulu. Nanti kita masuk ke sesi kedua, praktek mengajarnya ya. Oke.
Oke, Ya, terima kasih Bu. Mbak Yus atas kerjasamanya. Kita akhiri dulu sampai di sini. Terima Wassalamualaikum warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu enggak apa. Iya, iya. Nah, sekarang sesi berikutnya ini adalah tidak usah lama-lama, hanya satu keterampilan saja, Mbak Umi. Jadi apa keterampilan apa? Menjelaskan, keterampilan membuka atau pelajaran satu aja, satu keterampilan aja. Tidak usah semuanya. Nanti kalau membuka pelajaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Guru yang Bu Guru sayangi, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PPKN melalui Google Classroom. Melalui Google Classroom, silahkan anak-anak bergabung melalui Google Classroom. Terus Bu Guru sudah mengirim kode link dari Google Classroom tersebut. Silahkan anak-anak bergabung di situ. Terus dan kemudian anak-anak nanti di situ dalam Google Classroom itu silahkan dibuka tujuan kita belajar hari ini anak-anak yaitu tujuan pembelajarannya diantaranya menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Ulang Mbak ya. Terus perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Semuanya tujuan pembelajaran kirim ke Google Classroom. Terus metodenya serta teknik penilaian selama pembelajaran daring melalui Google Classroom. Terus Bu Guru sudah mengunggah PPT tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Anak-anak, sebelumnya kalian belajar sebaiknya kalian berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini, supaya apa yang dipelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan kalian. Terus silakan anak-anak mempelajari materi selanjutnya nanti di situ anak-anak membuat kesimpulan bersama. Terus Bu Guru minta kalian menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Dan nanti kalian memfoto hasil kerja kalian, kemudian kirim kembali melalui Google Classroom. Setelah itu, anak-anak nanti kalau sudah membaca materi kemudian meringkasnya, anak-anak disuruh untuk mengerjakan kuis yang ketiga. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sangat bermanfaat. Ya, manfaat kita belajar hari ini diantaranya anak-anak bisa mengetahui perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pertahanan dan keamanan. Terus manfaatnya itu diantaranya, terus apalagi sekarang ini dibutuhkan kepedulian kalian untuk menunjukkan perilaku kepedulian kalian terhadap nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan.
Ya, anak-anak. Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Semoga kalian berhasil. Bu Yus tadi sudah sapain murid-muridnya itu udah bagus. Kalau saya boleh menyarankan sih untuk kegiatan doanya itu di awal aja. Setelah membuka salam, terus mari kita dengan doa. Tadi mungkin sambil bukaan ya, udah saya catat tadi itu. Ternyata di belakang-belakangnya inget ya, ternyata mengawali kegiatannya Google Classroom dengan di WA berarti ya. Tapi nggak masalah itu, saya inisiatif aja sih. Dan kalau boleh menyarankan itu yang kita awali semua kegiatan dengan membaca doa di awalnya gitu ya. Kemudian untuk penjelasan materi untuk yang menunjukkan perilaku kepedulian sosial itu juga harus kita tekankan ke anak-anak gitu loh. Sekarang itu kan modelnya siswa kita ada beberapa anak yang punya adik-adik tapi nggak ada kuota. Itu sebenarnya untuk dengan yang lain gitu loh. Misalnya ada teman yang punya wifi gitu, kan tetap harus protokol kesehatan dipatuhi. Misalnya dia datang ke rumah teman yang pakai yang punya wifi, kemudian dia tetap menggunakan masker, jaga jarak dan seterusnya itu. Nah, situ yang kita harus tekankan ke anak-anak. Jadi jangan pelit gitu loh. Kemudian ini Bu. Ada kegiatan menganalisis ya. Menganalisis itu harus benar-benar anak-anak itu harus menganalisis, bukan sekedar nyari contoh-contoh perwujudan nilainya di bidang politik apa dan seterusnya. Kalau menganalisis itu kan berarti harus ada yang analisa. Iya, kan menganalisis menganalisis mana yang termasuk perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ini gitu. Mungkin gini, kalau di bidang politik misalnya itu tandingannya gini, misalnya perwujudan nilai Pancasila di lingkungan sekolah, yang politiknya gimana, di masyarakat gimana, gitu, di bangsa dan negara apa, mungkin bisa seperti itu. Dan kalau memberikan LK-nya nggak boleh terlalu luas gitu, jadi harus spesifik ya, jadi supaya anak harus Terus kemudian yang kayak keterampilan, ini memang satu paket ya, kalau dalam sebuah pembelajaran itu memang harus meliputi KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Ini sudah bagus ya, nyusun laporannya itu, nanti laporannya itu yang kita sebagai bahan untuk nilai KI 4, tapi ini belum ada rubrik penilaiannya ya, di sini apa aja yang mau di-input dari keterampilan anak. Tapi kalau biasanya kalau kita ini kan PPKN itu kan keterampilannya berupa keterampilan yang masih abstrak atau gimana itu, akan berupa intelektual aja ya. Jadi nanti nilainya itu yang dilihat itu dari sisi substansinya, isinya, kemudian estetikanya, jadi laporannya, kemudian strukturnya ya. Isi laporannya itu. Nah, jangan lupa yang duluan supaya nggak merepotkan kita juga ya untuk mengambil informasi ini. Yang duluan ngupload itu kasih nilai lebih. Jadi sambil di situ kita ngelatih disiplin seperti itu ya. Ya Bu, ya. Oke. Kasih jempol 5. Iya, untuk secara keseluruhan Bu Yusriwanti udah paham benar apa yang harus dilakukan untuk kegiatan pendahuluan sudah bagus. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya ingin tahu bagaimana cara Bu Yusriwanti untuk kelasnya. Di pertemuan selanjutnya, ya Bu, semoga di pertemuan selanjutnya lebih. Selalu sehat ya Bu Yus. Ya. Oke, terima kasih Pak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman selesai ya. Dengan waktu yang singkat ya. Masih diketawain sama Pak Edi, diketawain. Ya, bagus banget. Nah, saya betul. Itu yang memang penting ya. Jadi itu yang semangat itu yang penting. Capek. Iya betul, saya paham. Tapi ini tidak apa-apa. Maksud saya adalah ini catatan untuk kita saja, untuk termasuk juga catatan untuk diri saya, bahwa besok kalau saya mengajar seperti ini, kalau saya Mbak Umi caranya memberikan tah banget ya, caranya menjelaskan jelas, detail dan sebagainya. Nah, lalu cerewet. Cuma nanti perlu dikasih kesempatan pesertanya. Senang guru pamongnya cerewet, ya, BP-nya lebih ngerti. Bagus. Jadi karena pengetahuannya luas sehingga cuman memang perlu mahasiswanya harus dikasih kesempatan untuk bertanya.
Terus Ya. Mbak Yusri, produk. Jadi Ya. anak-anak hari ini kita belajar, hasil yang akan kita capai apa itu penting. Nah, itu. Yang menarik apa hari ini? Ya, tadi Mbak Umi sudah menyampaikan Ya. sebetulnya itu yang untuk kita semua. Itu sih catatan saya. Nah, teman-teman sekalian, saya akan membuat catatan yang tertulis. Nanti akan saya Ya, upload. Pak. Nanti kita saling lihat lagi. Ya. Itu Mbak Umi, ada Ya, tambahan? terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya. Terima Kalau kasih. begitu, Seperti Waalaikumsalam. oke. Pak Edi, Terima kasih Pak. Yo. Sebentar, itu gimana? jadi guru pamong. Seperti itu jadi guru pamong. Iya, sip, betul. Oh, iya. Nah, Siap. itu jadi guru apa? Iya. Terima kasih Nah, bimbingannya. seperti itu juga yang menjadi mahasiswanya. Jadi kalau Seperti nanti suatu ini ketika- berarti Mbak, seperti membimbing PPL. betul, persis membimbing PPL gitu. Cuma sekarang dalam jaringan. Iya, dalam jaringan gitu. Oke, terima kasih teman-teman ya atas apapun keterbatasannya kita tetap akan bergerak lah, apapun Sekarang caranya. lanjutkan LK. Oke, kita lanjutkan LK yang lain. Terima kasih teman-teman ya. Kita tutup Terima kasih. kita tutup untuk Zoom meeting-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.